Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap semangat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Nia Aisyara Penggabean dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam materi teks cerita fantasi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, untuk mengingatkan kembali pembelajaran kita sebelumnya, jenis cerita fantasi ada dua. Yang pertama, cerita fantasi total, dan yang kedua, cerita fantasi irisan. Sedangkan berdasarkan latar ceritanya, ada 3 jenis ya anak-anak. Yang pertama, masa lampau atau masa prasejarah. Yang kedua, yaitu latar sejaman yang menyatakan saat sekarang. Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang atau masa depan. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Ini dia penjelasannya. Nah, ini dia unsur intrinsik dari cerita fantasi. Jadi, anak-anak sekalian, unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerita fantasi dari dalam. Di sini unsur intrinsik cerita fantasi ada 7. Yang pertama adalah tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema itu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Misalnya temanya persahabatan atau kerajaan atau temanya keluarga, seperti itu. Sedangkan alur adalah jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, setiap cerita fantasi diawali dari perkenalan tokoh dulu, kemudian dimunculkan masalah atau konflik. Nah, lalu masalah tersebut meruncing dan terjadilah penyelesaian. Itulah yang dinamakan alur. Berikutnya, tokoh dan penokohan adalah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Nah, tokoh itu adalah orang yang memerankan suatu cerita, sedangkan penokohan adalah sifat atau karakter dari si tokoh. Kemudian latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Misalnya di pagi hari, di sebuah hutan, sedangkan suasananya bergembira, atau suasananya sepi, atau suasananya mencekam. Unsur yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini posisi si pengarang dalam cerita yang ditulisnya, apakah berada di luar cerita atau di dalam. Sudut pandang pengarang terbagi 2 ya. Yang pertama sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah si pengarang berada di dalam cerita yang ditulisnya sebagai aku. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, si pengarang berada di luar cerita, biasanya menggunakan nama tokoh atau menggunakan kata dia. Nah, unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita sebagai pembelajaran bagi pembaca. Cara penyampaian amanat ada 2 ya. Yang pertama tersirat. Tersirat ini berarti amanatnya disampaikan secara tidak langsung atau tidak tertulis. Nah, artinya amanatnya dipahami sendiri oleh si pembaca. Sedangkan secara tersurat berarti amanatnya ditulis dalam cerita yang diciptakan oleh si pengarang. Baiklah, mari kita perhatikan contoh cerita fantasi berikut ini.
Caturwulan adalah seorang gadis pedesaan yang sangat miskin, berwajah suram karena menderita jenis penyakit kulit aneh di wajahnya. Masyarakat desa akan menghindari dia karena takut ketika berpapasan dengan Wulan. Untuk menutupi kekurangannya, akhirnya Wulan selalu menggunakan penutup wajah atau cadar. Di suatu malam yang sunyi, Wulan bermimpi aneh, yakni bertemu dengan seorang pangeran bernama Rangga. Dia adalah seorang putra raja dan ramah dan tampan. Keinginan Wulan untuk berkenalan dengan sang pangeran membuat Wulan semakin sering memimpikannya. "Sudah Wulan, sudah, singkirkan mimpi konyolmu itu," kata ibu kepada Wulan ketika tengah melihat anak perempuannya melamun di jendela kamarnya. "Aku tidak ingin menyakiti hati kecilmu itu. Kamu bebas ingin menyukai siapa, tapi ibu hanya tidak mau kamu akhirnya kecewa nanti," lanjut ibu Wulan dengan sangat lembut. Sebenarnya yang ada dalam pikiran Wulan sama dengan ibunya. Mimpi Wulan memang terlalu tinggi. Orang-orang daerah pedesaan saja takut ketika berpapasan dengan Wulan, apalagi ketika Pangeran Rangga bertemu dengannya. Di suatu malam, Wulan termenung, memandangi langit yang cerah tanpa awan. Bulan dapat bersinar dengan terang dan memancarkan cahaya keemasan. Di sekitar bulan nampak sekerumunan bintang yang berkelip. "Sungguh cantik malam ini," ujar Wulan yang tengah takjub melihat fenomena alam tersebut. Tiba-tiba Wulan terpikir akan sebuah cerita tentang Dewi Bulan. Ia adalah dewi yang tinggal dan menghuni bulan. Dewi Bulan memiliki para cantik dan hati yang sangat baik. Dia sering turun ke bumi hanya untuk membantu orang-orang yang tengah dilanda kesusahan. Sewaktu masih kecil, wajah Wulan juga tidak kalah cantik dengan Dewi Bulan, tutur ibunya. "Aku ingin sekali meminta pada Dewi Bulan agar wajah yang aku miliki bisa secantik dulu lagi. Tapi tidak mungkin karena itu cuma dongeng saja." Wulan segera membuang harapannya jauh-jauh. Setelah cukup puas menatap langit malam, akhirnya Wulan menutup jendela kamar dan beranjak tidur. Wulan adalah gadis baik berhati lembut yang gemar menolong sesama. Pada suatu sore, Wulan tengah bersiap-siap untuk menjenguk seorang nenek tua yang sedang sakit dan sekaligus mengantarkan makanan padanya. Sepulang dari rumah nenek, Wulan merasa kebingungan karena ia pulang kemalaman dan keadaan begitu gelap. Tiba-tiba muncullah ratusan kunang-kunang yang dari tubuhnya memancarkan cahaya yang begitu terang. "Terima kasih, kalian semua telah menerangi jalanku untuk pulang," ujar Wulan dengan perasaan lega. Akhirnya Wulan berjalan dan terus berjalan. Namun Wulan menyadari bahwa ia telah cukup jauh berjalan namun tidak kunjung sampai ke rumahnya. "Sepertinya aku tersesat masuk ke dalam hutan," gumam Wulan dengan panik. Ternyata ratusan kunang-kunang tadi telah membawa Wulan masuk jauh ke dalam hutan. "Jangan takut pada kami Wulan, kami semua membawamu ke sini supaya wajahmu yang sekarang dapat disembuhkan seperti dulu lagi," ujar kunang-kunang. "Hah? Kamu bisa bicara?" tanya Wulan sembari menatap salah seekor kunang-kunang. "Kami semua adalah utusan Dewi Bulan," tegas kunang-kunang yang paling besar dan paling bersinar. Akhirnya Wulan tiba di sebuah danau di tengah hutan. Para kunang-kunang pun akhirnya berterbangan ke langit. Perlahan bersamaan dengan hilangnya kunang-kunang, awan yang ada di langit akhirnya juga ikut menyibak dan keluarlah cahaya bulan purnama berwarna keemasan. Indah sekali sinar bulan malam ini. Sekali lagi Wulan takjub melihat fenomena alam tersebut. Wulan mengamati pantulan bulan di permukaan air di tepi danau. Bayangan bulan tersebut sangat sempurna dan memantulkan sinar keemasan. Tiba-tiba muncullah perempuan berparas sangat cantik. Siapa kamu?" tanya Wulan dengan perasaan takut. "Aku adalah Dewi Wulan. Aku ada di sini untuk membantu menyembuhkanmu," ucap Dewi Wulan dengan sangat lembut. "Selama ini kamu telah mendapatkan banyak sekali ujian. Karena kebaikan yang ada dalam hatimu, kamu akan aku berikan air sakti yang dapat membuat wajahmu cantik kembali. Terimalah air kecantikan ini dan basuhlah wajahmu." Dengan gemetar,
Wulan menerima sebuah botol berisi air. Secara perlahan Dewi Bulan kembali masuk ke dalam bayangan pantulan. Bulan di permukaan air di tepi danau dan menghilang. Akhirnya Wulan segera membasuh wajahnya dengan air kecantikan pemberian Dewi Bulan. Tanpa disadari, Wulan pun tertidur di sana. Sungguh ajaib air yang diberikan Dewi Bulan. Ketika bangun tidur, Wulan mendapati dirinya terbangun di ranjang tempat tidurnya di rumah. Dan ketika bercermin begitu kagetnya, Wulan melihat wajahnya cantik dan lembut seperti dulu lagi. Ibu Wulan pun ikut gembira bercampur heran. Akhirnya kecantikan Wulan menyebar seiring berjalannya waktu hingga terdengar di telinga Pangeran Rangga. Karena penasaran dengan rumor dan cerita yang beredar, akhirnya sang pangeran pergi untuk mencari tahu kebenarannya. Akhirnya Wulan dan Pangeran Rangga dapat bertemu dan berkenalan. Baiklah anak-anak, mari kita tentukan unsur dari cerita tadi ya. Tokoh utama dalam cerita adalah Catur Wulan. Sedangkan penokohannya Catur Wulan adalah seorang gadis yang cantik dan baik hati. Kemudian tema cerita adalah tentang kecantikan hati seorang wanita. Yang berikutnya, sudut pandang yang digunakan oleh si pengarang adalah sudut pandang orang ketiga ya, karena menggunakan nama orang dan si pengarang berada di luar cerita. Amanat yang disampaikan oleh si pengarang secara tersirat, artinya si pembaca memahami sendiri. Berikutnya, latar tempatnya ada di hutan, di kamar, dan lain-lain. Sedangkan waktunya ada pada malam hari. Suasana yang ada dalam cerita ada sedih, haru, dan bahagia. Sedangkan alur yang digunakan secara runtut ya, yaitu dari awal hingga akhir. Dinamakan dengan alur maju. Nah anak-anak, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Untuk soal dan latihannya ada di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.